pada malam hari ini saya akan sebutkan beberapa sebab penyimpangan akidah seorang muslim. Mengapa akidah itu bisa menyimpang? Yang harusnya di koridornya yang benar, ini justru lari dari koridornya. Ini akan kita sebutkan. Bapak yang saya hormati, jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab menyimpangnya akidah seorang muslim yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Kebodohan artinya tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Ilmu merupakan segala-galanya. Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia, maka dia harus berilmu. Barang siapa yang ingin akhirat, harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin dua-duanya, maka harus dengan ilmu. Oleh karena itu, kalau kita tidak memiliki ilmu, inilah sebabnya akidah tersebut melenceng. Akidah tersebut menyimpang. Oleh karena itu, begitu banyak kita lihat seorang muslim yang beriman kepada Allah masih percaya kepada yang namanya dukun, masih percaya yang namanya jimat, masih percaya yang namanya sesajian, masih percaya dengan yang namanya santet, pelet, sihir, tatayur dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk bahwa akidah seorang tersebut tidaklah murni. Apa sebabnya? Kebodohan. Kebodohan, al-jahlu, tidak mau menuntut ilmu. Begitu banyak orang yang kita lihat pandai berbicara tetapi tidak tahu dasarnya. Tidaklah seperti itu. Al-ilmu qablal qaul wal fi'il. Berilmulah sebelum kita berbicara dan berbuat. Jangan sebaliknya, berbuat dulu baru berilmu. Sebagai manusia sering kita lihat dalam masalah dunia, Pak, kita sering mendahulukan ilmu. Ya kan? Contohlah di sini ya kan, kita ngembor minyak yang ada di perut bumi itu, kita dengan ilmu atau tidak? Atau langsung aja ke bawah? Tidak akan naik minyak. Ya kan? Tidak dipompa kecuali kalau kita telah memiliki ilmu. Membikin rumah. Mungkin enggak kita tanpa ilmu bikin rumah? Tidak. Itulah terbalik. Dalam masalah dunia, manusia kebanyakan itu pakai ilmu. Ya. Kedokteran, mungkin enggak kita nyuntik orang semangat nyuntik aja? Tidak, dengan ilmunya ya kan? Dalam masalah dunia, manusia kebanyakan pakai ilmu. Tapi dalam masalah agama, tidak. Ini yang benar ini. Ini nih dugaan saya, ini yang benar ini. Karena apa? Inilah sebuah keterbalikan. Yang harusnya dua-duanya pakai ilmu. Jangan dalam masalah dunia kita pakai ilmu, dalam masalah agama, dalam masalah akidah yang itu dituntut untuk lebih berilmu, kita tinggalkan hal tersebut. Oleh karena itu, dalam masalah akidah, dalam masalah agama, ilmu tersebut yang didahulukan, baru kita berbuat dan beramal. Seperti itu. Jangan sebaliknya. Kita ingin buka ban, pakai kunci dulu kan? Mungkin nggak pakai tangan aja, nggak bisa. Ada kuncinya. Nah, seperti itulah dalam agama tersebut. Oleh karena itu, sebab menyimpangnya akidah seorang muslim yang pertama adalah kebodohan. Kebodohan. Tidak ada ilmu. Oleh karena itu, kalau ingin akidah kita benar, maka tuntutlah ilmu. Pelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah. Silahkan kita mungkin menggeluti ilmu duniawi. Silahkan, Allah tidak marah. Bahkan Allah senang. Karena yang namanya ilmu duniawi ini juga ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedokteran ilmu Allah. Ya, ilmu teknik ilmu Allah, arsitektur ilmu Allah. Tetapi jangan kita lupakan yang namanya ilmu agama. Jangan pernah kita lupakan Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan pernah kita lupakan. Silahkan mungkin anak kita disuruh mengambil jurusan bahasa Inggris, silahkan, tidak dilarang. Tetapi jangan pernah kita melupakan bahwa pendidikan anak dalam masalah agama. Begitu banyak orang tua zaman sekarang yang menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi dalam masalah urusan dunia dengan tujuan untuk menggapai dunia, tetapi anaknya tidak tahu tentang akidah. Anaknya tidak tahu hal-hal yang membatalkan wudhu. Ini musibah. Ini musibah yang besar. Harusnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga, haruslah menjadikan ilmu agama sebagai barometer dalam rumah tangga tersebut. Alangkah bagusnya kita berilmu agama dan juga berilmu duniawi. Tidak dilarang. Seperti itu yang paling bagus. Yang nomor 2, sebab menyimpangnya akidah seorang muslim adalah ta'assub. Apa arti ta'assub? Fanatik. Fanatik buta. Fanatik boleh, tetapi kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru kita boleh fanatik. Begitu banyak kaum muslimin pada zaman sekarang yang fanatik. Itu saya mau ngikut yang itu. Fanatik buta. Orang kalau sudah fanatik, Pak, yang namanya kebenaran itu akan ditolaknya. Karena sifat fanatiknya yang ada pada seorang tokoh ataupun satu kelompok ataupun golongan,
yang namanya fanatik buta itu bahaya. Mantul yang namanya kebenaran darinya. Saya tidak mau menerima itu. Karena apa? Karena ta'assub, fanatik. Sama kayak orang yang mendukung tim bolanya, ya kan? Fans Real Madrid, fans Barcelona umpamanya. Seperti itulah. Saking bangun jam 1 malam, bahkan baju ini pakai adalah jersey sepak bola, bahkan dia tahu semua pemain tersebut. Ini fanatik. Bahkan ketika timnya kalah, ngamuk. Bahkan ketika timnya dijelek-jelekin, ngamuk. Seperti itulah orang yang fanatik tersebut. Apalagi fanatik dalam masalah agama, ya kan? Apalagi fanatik dalam masalah akidah. Akidah Mu'tazilah itu bagus. Ini yang tidak benar. Ini salah. Tidak benar seperti ini. Oleh karena itu, jauhilah diri kita dari sifat fanatik. Kita harus open, menerima yang namanya kebenaran. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menyebabkan akidah seorang muslim melenceng ataupun menyimpang adalah taklid buta. Ini lebih kurang sama tadi. Taklid buta itu artinya mengikut tanpa dalil. Pokoknya saya yakin itu ustaz itu tamatan luar negeri. Dia hafal Quran, dia hafal ribuan hadis. Saya ngikut kepada dialah tanpa membuka, tanpa berusaha untuk mencari kebenaran. Ini tidak boleh seperti itu. Silahkan mungkin kita ta'ajub kepada seorang syekh, seorang kiai mungkin kan karena amalannya, tetapi jangan pernah kita hanya taklid buta saja. Kita itu harus menuntut ilmu juga. Jangan kita tuh menyandarkan urusan dunia dan urusan akhirat kepada seseorang, kepada seorang tokoh, kepada seorang kelompok. Ini taklid buta. Tidak boleh taklid buta tersebut. Kita harus menuntut ilmu. Kita tahu yang namanya bersedekah itu merupakan amalan yang soleh, amalan yang luar biasa. Tetapi kita harus buka, ini dalilnya, ini dalilnya, ini hadisnya, ini baru yang namanya menuntut ilmu. Tapi jangan kita, itu ustaz itu dia bagus itu sedekahnya, ustaz itu bagus cara berpakaiannya, ustaz itu bagus cara penyampaian ceramahnya, tapi kita tidak mau menuntut ilmu. Salah. Seperti ini yang salah. Silahkan mungkin kita mendengarkan siapapunlah ustadznya, siapapunlah tokoh yang kita kagumi, tetapi jangan lupa ataupun jangan menafikan yang namanya talabul ilmi, menuntut ilmu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu. Kemudian yang menyebabkan akidah seorang muslim melenceng ataupun menyimpang yang selanjutnya yaitu adalah al-ghulu. Berarti al-ghulu berlebih-lebihan. Ingat ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang menyebabkan mereka itu kufur apa? Ghulu, berlebih-lebihan. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Hai ahli kitab, kata Allah, jangan kalian berlebih-lebihan dalam masalah agama kalian. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu berlebih-lebihan. Nah, orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu merupakan anak Allah. Nabi Isa itu merupakan di antara Tuhan yang tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Nabi Isa ini Tuhan Anak. Itu anggapan orang Nasrani. Artinya berlebih-lebihan, menjadikan manzilah seorang makhluk seperti manzilah ataupun kedudukan Tuhan. Ini berlebih-lebihan. Orang Yahudi sebaliknya, bukan malah memuji, tetapi justru berlebihan dalam menghina Nabi Isa. Nabi Isa itu anak hasil zina, karena dia tidak punya bapak, ya kan? Maryam tidak ada suaminya. Itulah orang Yahudi menganggap bahwa Nabi Isa itu anak hasil zina. Nah itu, bahkan Maryam dianggapnya sebagai seorang pelacur ataupun PSK. Ini orang Yahudi. Nasrani berlebih-lebihan terhadap memuji Nabi Isa sehingga menyampaikan derajat Nabi Isa ke derajat Allah Tuhan. Adapun orang Yahudi justru sebaliknya, berlebih-lebihan terhadap menghina Nabi Isa sehingga mengatakan Nabi Isa itu merupakan anak hasil zina. Padahal Allah mengatakan Nabi Isa itu merupakan hamba dan juga rasul. Abdullah wa rasuluh. Hamba Allah dan juga utusan Allah. Ini merupakan, adapun proses lahirnya Nabi Isa tanpa bapak itu merupakan bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita orang berilmu mengatakan bahwa manusia itu tidak serta-merta karena hubungan suami istri. Jangan dikira adanya kita ini karena hubungan ayah dan ibu saya. Tidak. Itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena kehendak Allah tabaraka wa taala. Buktinya Nabi Isa yang lahir tanpa ayah. Allah takdirkan jadi, walaupun tidak ada laki-lakinya, tidak ada suaminya Maryam tersebut.
Ini merupakan bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan berlebihan. Ingatlah ketika orang-orang pada zaman Nabi Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan, "Hei, jangan kita tinggalkan ibadah Tuhan kita, menyembah Tuhan kita jangan kita tinggalkan, dan mari kita menyembah Wad, Suwa', Ya'uq, Nasr, Yawus dan lain sebagainya." Wadda ini merupakan Yawus, Ya'uq, Nasr ini, Suwa' ini merupakan orang-orang alim di zamannya, orang soleh, orang taat. Jadi bukan orang yang jahat. Ini merupakan orang yang alim di zamannya, kemudian mati sehingga orang yang fan-fannya tadi, pengikutnya tadi berlebih-lebihan, sehingga dia mati, dibikinlah kuburannya itu ya gambar dia, bikin patungnya dengan tujuan supaya ingat akan kebaikannya. Oh, ini dulu Yagus ini seorang hamba yang sangat taat kepada Allah, dengan tujuan apa? Supaya mengingatkan akan amal solehnya. Tetapi lama kelamaan justru disembahnya yang namanya Yagus tadi, kuburan Yagus tadi, makam Ya'uq tadi, Nasr tadi. Inilah yang menyebabkan orang Yahudi dan Nasrani itu kufur, karena berlebih-lebihan, karena sifat lebih-lebihannya ini. Inilah yang terjadi pada zaman sekarang, berlebih-lebihan terhadap kiai, terhadap syekh yang dia kagumi, sehingga menjadikan kiainya itu menjadi derajat Syiah lah contohnya, ya kan? Dia menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai Rasul. Bahkan ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Ini merupakan akidah yang melenceng. Karena apa? Berlebih-lebihan. Oleh karena itu jangan kita berlebih-lebihan. Silahkan kita takjub kepada suatu tokoh, ya kan? Bahkan di Jawa sana banyak yang Abdurrahman Gusdur, ya kan, Presiden RI, itu banyak yang menjadikan kuburannya itu seakan akan disembah. Seakan-akan disembah. Ini karena berlebih-lebihan terhadap suatu tokoh. Karena ini hebat, ini dia dulu alim. Ingat, Pak, Allah Subhanahu wa taala tidak suka akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala tidak suka diduakan. Allah hanya suka diesahkan. Jangan pernah kita menjadikan Allah itu sebagai nidda, sebagai Tuhan yang lain untuk disembah. Kemudian yang menyebabkan akidah melenceng juga karena masalah pendidikan Indonesia. Kurikulum di Indonesia ini yang tidak memperhatikan masalah akidah. Mungkin Bapak mungkin sekolah juga dulu seperti itu, ya kan? Lihatlah pelajaran anak-anak SD. Lihatlah pelajaran anak SMP, anak SMA, sudah berapa jauh dalam masalah akidah di situ. Bahkan pemerintah kita silahkan dalam masalah jam agama hanya dikasih 2 jam atau 3 jam dalam seminggu. Mana waktu untuk menuntut ilmu agama? Sehingga anak kita buta akan akidah yang benar. Sehingga anak kita tidak tahu siapa Allah. Anak kita tidak tahu tentang kesyirikan, tentang kemunafikan, tidak tahu, karena sekolah yang ada di Indonesia ini bisa dikatakan kurang dalam memperhatikan kurikulum. Itulah yang terjadi pada zaman sekarang. Bahkan di pesantren juga seperti itu. Pesantren juga seperti itu. Kalau tidak diadakan eskul, ekstrakurikulernya, maka sedikit sekali pelajaran agama tersebut. Inilah yang menjadi kelemahan kurikulum di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah keluarga. Faktor keluarga. Nabi SAW mengatakan, bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Sesungguhnya setiap anak itu lahir dalam kondisi fitrah, suci. Kemudian ayahnya lah yang menjadikan Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Begitulah dalam masalah akidah. Ketika seorang ayah yang tidak tanggap dengan masalah akidah. Oleh karena itu, Pak, kalau kita punya anak kecil, ajarkan Allah Rabbi, Allah Rabbi, Allah adalah Tuhanku, Allah adalah Tuhan kita, Muhammad Rasuli, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan itu sama anak kita. Kalau dari kecil anak kita tidak mengetahui yang namanya Allah, tidak tahu mengenal rukun iman, rukun Islam, ini musibah. Ini musibah. Karena jangan ajarkan satu-satu aku sayang ayah, satu-satu aku sayang ibu. Ini salah. Ajarkan satu-satu sayang Allah Subhanahu wa taala, kemudian sayang Rasul, cinta Rasul. Jangan dulu ayah, ibu, kakek. Jangan, Allah terlebih dahulu. Ajarkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah. Ajarkan kepada anak kita kalimat-kalimat seperti itu. Syahadatain, ajarkan kepada anak kita kalimat-kalimat thayyibah seperti itu. Oleh karena itu ringkasannya adalah yang menyebabkan akidah seorang muslim melenceng adalah pertama karena kebodohan, kedua karena ta'assub fanatik, yang ketiga adalah taklid buta, mengikuti seseorang tanpa dalil, yang keempat adalah ghulu, berlebih-lebihan kepada suatu tokoh ataupun lain sebagainya, yang kelima adalah kurikulum di Indonesia ini yang kurang perhatian terhadap akidah, kemudian yang terakhir adalah keluarga yang kurang perhatian terhadap anak-anaknya sehingga tumbuhlah generasi yang buta akan akidah yang benar. Oleh karena itu setelah mendengar ini, mari anak-anak kita anjurkan untuk memiliki akidah yang benar sehingga akidah generasi kita tidak melenceng, sehingga tidak ada lagi yang bergelut dengan namanya jimat, pelet, santet, dukun, sihir, ilmu dalam, ilmu kebal dan lain sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin.